Halo hai semua, selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Roni Pargaulan Simajuntak dengan NIM A1C2190046. Saya Ilham Mangaitua Siregar dengan NIM A1C2190034. Baiklah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi penyelesaian pertidaksamaan linear dengan cara grafik. Baiklah, untuk materi yang pertama itu pengertian program linear. Apa itu program linear? Program linear adalah suatu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear adalah kalimat matematika terbuka yang mempunyai satu atau lebih variabel yang tertinggi dari variabel tersebut adalah satu, yang dihubungkan dengan tanda kurang dari sama dengan, besar dari sama dengan. Pertidaksamaan linear mempunyai bentuk umum, di mana AX ditambah B besar dari 0, AX ditambah B besar dari sama dengan 0, atau AX ditambah B kecil dari 0, atau AX ditambah B kecil dari sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, anggota A dan B akan bilangan real. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu program linear dengan menggunakan metode grafik untuk persoalan maksimasi. Langkah-langkah penyelesaian persoalan maksimasi dengan metode grafik adalah sebagai berikut. Langkah pertama, gambarlah sebuah bidang koordinat dengan kedua variabel yaitu X dan Y sebagai sumbu-sumbu koordinat. Langkah yang kedua, gambarlah garis-garis fungsi batasan dengan menganggap batasannya sebagai persamaan. Langkah yang ketiga, tentukan daerah dalam bidang koordinat yang memenuhi semua batasan. Daerah ini disebut sebagai daerah visible. Langkah keempat, hitunglah harga fungsi tujuan untuk semua titik sudut. Kemudian, pilihlah nilai fungsi tujuan yang terbesar sebagai solusi optimum. Baiklah, untuk contoh soalnya, sebuah pabrik menggunakan bahan A, B, dan C untuk memproduksi dua jenis barang, yaitu barang jenis 1 dan barang jenis 2. Sebuah barang jenis 1 memerlukan 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 kg bahan C. Sedangkan barang jenis 2 memerlukan 3 kg bahan A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C. Bahan baku yang tersedia yaitu 480 kg bahan A, 720 kg bahan B, dan 360 kg bahan C. Harga barang jenis 1 adalah sebesar 40.000 dan harga barang jenis 2 adalah sebesar 60.000. Pertanyaannya, berapakah pendapatan maksimum yang diperoleh oleh pabrik tersebut? Baiklah, untuk penyelesaian soalnya, diketahui yang pertama, barang jenis 1 memerlukan 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 kg bahan C. Yang kedua, barang jenis 2 memerlukan 3 kg bahan A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C. Yang ketiga, bahan jenis A sebanyak 480 kg, bahan jenis B sebanyak 720 kg, bahan jenis C 360 kg, harga barang jenis 1 yaitu 40.000 dan harga barang jenis 2 yaitu 60.000. Atau dapat dirangkum dalam tabel berikut. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu yang pertama menentukan variabel. Misalkan X adalah bahan jenis 1, maka Y adalah bahan jenis 2. Yang kedua, menentukan fungsi tujuan, yaitu memaksimalkan pendapatan, atau dapat didefinisikan dengan fungsi Fx, Y sama dengan 40.000 X ditambah 60.000 Y. Yang ketiga, menentukan fungsi kendala atau batasan. Ada sebanyak 4, yaitu X tambah 3Y kecil atau sama dengan 480, 3X tambah 4Y kecil atau sama dengan 720, 2X tambah Y kecil atau sama dengan 360, dan X
dan Y besar dari 0. Yang keempat yaitu menentukan titik potong untuk menggambarkan grafik. Yang pertama, untuk pertidaksamaan X ditambah 3Y kecil atau sama dengan 480 memiliki persamaan X ditambah 3Y sama dengan 480. Jika X sama dengan 0, diperoleh Y sama dengan 160. Sebaliknya, jika Y sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 480. Sehingga diperoleh titik potong pertidaksamaannya yaitu 480,160. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan 3X ditambah 4Y kecil atau sama dengan 720 memiliki persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 720. Jika X sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 180. Sebaliknya, jika Y sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 240. Sehingga diperoleh titik potong pertidaksamaannya adalah 240,180. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan 2X ditambah Y kecil atau sama dengan 360 memiliki persamaan 2X ditambah Y sama dengan 360. Jika X sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 360. Sebaliknya, jika Y sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 180. Sehingga diperoleh titik potong pertidaksamaannya adalah 180,360. Yang kelima, mencari titik potong antar garis yang berpotongan. Untuk titik potong antar garis X ditambah 3Y sama dengan 480 dan garis 3X ditambah 4Y sama dengan 720 dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi, sehingga diperoleh titik perpotongan antar dua garis tersebut adalah 48,144. Selanjutnya, untuk titik potong antar garis 3X ditambah 4Y sama dengan 720 dan garis 2X ditambah Y sama dengan 360 dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi, maka diperoleh titik perpotongan antar dua garis tersebut adalah 144,72. Maka diperoleh grafik yang sesuai dengan fungsi kendala adalah sebagai berikut. Yang ketujuh, menentukan nilai maksimasi, yaitu menghitung semua nilai titik sudut dengan cara mensubstitusikan ke dalam fungsi tujuan untuk melihat kombinasi mana yang menghasilkan pendapatan terbesar. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Titik yang menghasilkan laba terbesar adalah titik C, yaitu 48,144. Maka, titik C disebut titik optimum. Jadi, pendapatan maksimum yang diperoleh pabrik adalah sebesar 10.560.000. Baiklah, untuk contoh soalnya, sebuah pabrik menggunakan bahan A, B, dan C untuk memproduksi dua jenis barang, yaitu barang jenis 1 dan barang jenis 2. Sebuah barang jenis 1 memerlukan 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 kg bahan C. Sedangkan barang jenis 2 memerlukan 3 kg bahan A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C. Bahan baku yang tersedia yaitu 480 kg bahan A, 720 kg bahan B, dan 360 kg bahan C. Harga barang jenis 1 adalah sebesar 40.000 dan harga barang jenis 2 adalah sebesar 60.000. Pertanyaannya, berapakah pendapatan maksimum yang diperoleh oleh pabrik tersebut? Baiklah, untuk penyelesaian soalnya, diketahui yang pertama, barang jenis 1 memerlukan 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 kg bahan C. Yang kedua, barang jenis 2 memerlukan 3 kg bahan A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C. Yang ketiga, bahan jenis A sebanyak 480 kg, bahan jenis B sebanyak 720 kg, bahan jenis C 360 kg, harga barang jenis 1 yaitu 40.000 dan harga barang jenis 2 yaitu 60.000. Atau dapat dirangkum dalam tabel berikut. Baiklah, selanjutnya, yang pertama menentukan variabel. Misalkan X adalah bahan jenis 1, maka Y adalah bahan jenis. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu yang pertama menentukan variabel. Misalkan X adalah bahan jenis 1, maka Y adalah bahan jenis 2. Yang kedua, menentukan fungsi tujuan, yaitu memaksimalkan pendapatan, atau dapat didefinisikan dengan fungsi fx, y sama dengan 40.000 X ditambah 60.000 Y. Yang ketiga, menentukan fungsi kendala atau batasan. Ada sebanyak 4, yaitu X tambah 3Y
kecil atau sama dengan 480, 3x tambah 4y kecil atau sama dengan 720, 2x tambah y kecil atau sama dengan 360, dan x dan y besar dari 0. Yang keempat yaitu menentukan titik potong untuk menggambarkan grafik. Yang pertama, untuk pertidaksamaan x ditambah 3y kecil atau sama dengan 480 memiliki persamaan x ditambah 3y sama dengan 480. Jika x sama dengan 0, diperoleh y sama dengan 160. Sebaliknya, jika y sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan 480. Sehingga diperoleh titik potong pertidaksamaannya yaitu 480,160. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan 3x ditambah 4y kecil atau sama dengan 720 memiliki persamaan 3x ditambah 4y sama dengan 720. Jika x sama dengan 0, maka diperoleh y sama dengan 180. Sebaliknya, jika y sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan 240. Sehingga diperoleh titik potong pertidaksamaannya adalah 240,180. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan 2x ditambah y kecil atau sama dengan 360 memiliki persamaan 2x ditambah y sama dengan 360. Jika x sama dengan 0, maka diperoleh y sama dengan 360. Sebaliknya, jika y sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan 180. Sehingga diperoleh titik potong pertidaksamaannya adalah 180,360. Yang kelima, mencari titik potong antar garis yang berpotongan. Untuk titik potong antar garis x ditambah 3y sama dengan 480 dan garis 3x ditambah 4y sama dengan 720 dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi, sehingga diperoleh titik perpotongan antar dua garis tersebut adalah 48,144. Selanjutnya, untuk titik potong antar garis 3x ditambah 4y sama dengan 720 dan garis 2x ditambah y sama dengan 360 dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi, maka diperoleh titik perpotongan antar dua garis tersebut adalah 144,72. Maka diperoleh grafik yang sesuai dengan fungsi kendala adalah sebagai berikut. Yang ketujuh, menentukan nilai maksimasi, yaitu menghitung semua nilai titik sudut dengan cara mensubstitusikan ke dalam fungsi tujuan untuk melihat kombinasi mana yang menghasilkan pendapatan terbesar. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Titik yang menghasilkan laba terbesar adalah titik C, yaitu 48,144. Maka, titik C disebut titik optimum. Jadi, pendapatan maksimum yang diperoleh pabrik adalah sebesar 10.560.000. Materi selanjutnya, program linear dengan menggunakan metode grafik untuk persoalan minimasi. Langkah-langkah penyelesaian persoalan minimasi dengan metode grafik adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah sebuah bidang koordinat dengan dua variabel sebagai sumbu-sumbu koordinat. Yang kedua, gambarlah garis-garis fungsi batasan dengan menganggap batasan sebagai persamaan. Yang ketiga, tentukan daerah dalam bidang koordinat yang memenuhi semua batasan. Daerah ini disebut sebagai daerah visible. Hitung harga fungsi tujuan untuk semua titik sudut. Kemudian pilihlah nilai fungsi tujuan terkecil sebagai solusi optimum. Oke, baiklah kita masuk ke contoh soal. Perhatikan sistem pertidaksamaan linear di bawah ini. 2x ditambah y besar dari sama dengan 12. 5x ditambah 8y besar dari sama dengan 74. X ditambah 6y besar dari sama dengan 24. Di mana x besar dari 0, y besar dari 0. Dari sini dapat kita melihat bahwa salah satu ciri besar dari sama dengan itu menandakan bahwa soal ini bukan soal minimasi. Pertanyaannya, tentukan nilai minimum dari pertidaksamaan linear tersebut dari grafik, di mana dengan fungsi tujuannya sudah diketahui, temukan z, x, y
sama dengan 500x ditambah 600y. Oke, masuklah kita ke penyelesaian. Yang pertama itu kita menentukan fungsi tujuan. Kita tidak menentukan fungsi variabel karena ini bukan soal cerita, langsung ke persamaan. 3 persamaan. Oke, yang pertama itu menentukan fungsi tujuan. Minumkan z, x, y sama dengan 500x ditambah 600y. Yang kedua itu menentukan fungsi kendala atau batasan, di mana 2x ditambah y besar dari sama dengan merupakan persamaan 1. 5x ditambah 8y besar dari sama dengan 74 persamaan 2. X ditambah 6y besar dari sama dengan persamaan 3. Yang ketiga itu kita menentukan titik potong untuk menggambarkan grafik. Nah, itu kita ambil 3 persamaan, yaitu 2x ditambah y besar dari sama dengan 12, 5x ditambah 8y besar dari sama dengan 74, x ditambah 6y besar dari sama dengan 24. Titik potong 2x ditambah y besar 12 memiliki persamaan untuk titik potong 12. Jika x sama dengan 0, maka 2 kali 0 ditambah y sama dengan 12. 0 ditambah y sama dengan 12. Y sama dengan 12, sehingga diperoleh titik potongnya adalah 0,12. Nah, jika kita misalkan y sama dengan 0, maka 2x ditambah 0 sama dengan 12. 2x ditambah 0 sama dengan 12. 2x sama dengan 12. 2x per 2, karena kedua ruas kanan dan kiri kita sama-sama bagi 2, sama dengan 12 per 2. Maka x sama dengan 6. Sehingga kita peroleh titik potongnya 6,0. Baru kita masuk ke persamaan. 5x ditambah 8y besar sama dengan 74 memiliki persamaan untuk titik potong 5x ditambah 8y sama dengan 74. Jika kita misalkan x sama dengan 0, maka 5 dikali 0 ditambah 8y sama dengan 74. 0 ditambah 8y sama dengan 74. 8y sama dengan 74. Kedua ruas kita bagi sama-sama dengan 8. 8y per 8 sama dengan 74 per 8. Maka y sama dengan 9,25, sehingga diperoleh titik potongnya adalah 0,925. Jika y yang sama dengan 0, maka 5x ditambah 8 dikali 0 sama dengan 74. 5x ditambah 0 sama dengan 74. 5x sama dengan 74. Kedua ruas kanan dan kiri sama-sama kita bagi dengan 5. 5x per 5 sama dengan 74 dibagi 5. X sama dengan 14,8, sehingga diperoleh titik potongnya adalah 14,8,0. Untuk x ditambah 6 besar sama dengan 24 memiliki persamaan untuk titik potong x ditambah 6y sama dengan 24. Jika x sama dengan 0, maka 0 ditambah 6y sama dengan 24. 0 ditambah 6y sama dengan 24. 6y sama dengan 24. Kedua ruas kanan dan kiri sama-sama kita bagi dengan 6. 6 per 6y dibagi 6 sama dengan 24 dibagi 6. Maka y sama dengan 4, sehingga diperoleh titik potongnya adalah 0,4. Jika y sama dengan 0,
maka X ditambah 6 dikali 0 sama dengan 24. X ditambah 0 sama dengan 24. Maka X sama dengan 24. Sehingga diperoleh adalah 24,0. Untuk langkah selanjutnya itu adalah menggambarkan grafik. Daerah yang sesuai dengan fungsi kendala ketiga persamaan tersebut adalah seperti pada gambar berikut, di mana untuk persamaan 2x ditambah y sama dengan 12 itu memiliki titik potong 0,12 dan 6,0. Nah, itu dapat ditarik garis dari sumbu y titik 0,12 dengan sumbu x 6,0. Ditarik satu garis. Baru untuk persamaan 5x ditambah 8y sama dengan 74 dapat kita buat titiknya 0,9,25 dan 14,0. Kita tarik garis dari sumbu y pada titik 9,25 ditarik lurus ke sumbu x pada titik 14,8. Dan untuk persamaan x ditambah 6y sama dengan 24 itu titik potongnya 0,4 dan 24,0. Maka itu dapat ditarik sumbu garis lurus dari titik sumbu y pada 4 dan sumbu x pada titik ke-24, sehingga akan muncul ketiga garis yang saling bersinggungan. Nah, pada gambar ini kita harus menemukan daerah penyelesaian atau DP. DP pada minimasi itu berlawanan dengan letak sumbu x 0,0 sehingga dapat diperoleh DP seperti pada gambar berikut. Nah, dari gambar kita dapat mengetahui bahwa gambar daerah penyelesaian dibatasi oleh titik 24,0 dan 0,12, dan untuk titik A dan titik B belum kita ketahui. Untuk menentukan koordinat titik A dan titik B, kita gunakan sistem persamaan dua variabel. Langkah berikutnya kita mencari titik potong antar garis yang berpotongan pada titik A dan kita gunakan eliminasi. Untuk titik potong antar garis titik A itu adalah garisnya itu 5x ditambah 8y sama dengan 74 dan garis 2x ditambah y sama dengan 12. Kita mencari ordinat y. 5x ditambah 8y sama dengan 74 dan 2x ditambah y sama dengan 12. Nah, x supaya habis sama-sama dibagi habis itu kita yang 5x ditambah 8y sama dengan 74 kita kalikan 2 sehingga hasilnya 10x ditambah 16y sama dengan 148 dan 2x ditambah y sama dengan 12 kita kalikan 5 maka hasilnya 10x ditambah 5y sama dengan 60. Nah, karena kedua ada salah satu variabel x sama-sama habis dikurangkan, maka kita gunakan pengurangan 10x dikurang 10x sama dengan 0, 16y dikurang 5y sama dengan 11y, 148 dikurang 60 sama dengan 88. Kedua ruas kita sama-sama bagi 11, 11y dibagi 11, ruas kanan kita bagi juga 88 dibagi 11. Maka kita dapat y sama dengan 8. Untuk absis x kita gunakan substitusi karena kita sudah mendapatkan nilai y sama dengan 8. Maka kita ambil salah satu persamaan yang paling sederhana, 2x ditambah y sama dengan 12. 2x sama dengan, kita ganti y sama dengan 8 sama dengan 12. 2x ditambah 8 sama dengan 12. 2x sama dengan
Kita pindah ruaskan 8 ke ruas kanan, sama dengan 12 dikurang 8. X kita sama-sama ruas kiri sama ruas kanan sama-sama kita bagi 2. 2x dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2. X sama dengan 2. Dengan menggunakan eliminasi, kita dapat eliminasi dan substitusi, kita dapat nilai X dan Y yang memenuhi, yaitu 2,8. Untuk titik B, untuk titik potong antar garis yang bersinggungan itu adalah X ditambah 6Y sama dengan 24 dan 5X ditambah 8Y sama dengan 74. Untuk ordinat Y, X ditambah 6Y sama dengan 24, 5X ditambah 8Y sama dengan 74. Supaya X sama-sama habis dikurangkan, maka yang ruas paling atas kita kali 5. Maka X ditambah 6Y sama dengan 24 dikali 5, maka hasilnya 5X ditambah 3 dengan 120. 5X ditambah 8Y sama dengan 74, kita kalikan 1 semua. 5X dikali 1 5X, 8Y dikali 1 8Y, 74 dikali 1 74. Maka kita dapat hasilnya 5X ditambah 8Y sama dengan 74. Nah, kita kurangkan 5X dikurang 5X sama dengan 0. 30Y dikurang 8Y sama dengan 22Y. 120 dikurang 74 sama dengan 46. Sama dengan 22Y sama dengan 46. Itu kita temukan hasilnya. Maka sama-sama kedua ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 22. 22Y dibagi 22 sama dengan 46 dibagi 22 juga. Maka Y sama dengan 2,09. Atau kita bulatkan jadi 2. Maka kita dapat Y sama dengan 2. Yang kedua, absis X. X plus 6Y sama dengan 24. X ditambah, kita masukkan nilai Y 2, 6 kali 2 sama dengan 24. X sama dengan, kita ruaskan 24 dikurang 12, X sama dengan 12. Dengan menggunakan eliminasi dan substitusi, kita dapat nilai X dan Y yang memenuhi, yaitu 12,2. Langkah terakhir, menentukan nilai maksimasi. Menghitung nilai semua titik sudut dengan cara mensubstitusikan ke dalam fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan tadi yaitu Z, X, Y sama dengan 500X ditambah 600Y untuk melihat kombinasi mana yang menghasilkan nilai paling minimum. Nah, kita masuk ke yang pertama tadi untuk titik 0,12. Dari mana titik 0,12 ini? Kita dapat tadi melalui daerah hasil penyelesaian pada grafik. Diperoleh Z sama dengan 500 dikali X-nya sama dengan 0 ditambah 600 dikali 12. Hasilnya dapat kita temukan 7.200. Untuk titik A 2,8 diperoleh Z sama dengan 500 dikali 2 ditambah 600 dikali 8. Maka hasilnya itu kita dapatkan 5.800. Untuk titik 12,2 diperoleh Z sama dengan 500 dikali 12 ditambah 600 dikali 2. Maka itu kita dapatkan hasilnya 7.200. Untuk titik 24,0 diperoleh Z 500 dikali 24 ditambah 600 dikali 0. Maka kita dapat hasilnya 12.000. Nah, dari keempat titik ini kita dapat menemukan nilai yang paling minimum itu adalah 5.800, yaitu terletak pada titik 2,8. Maka jadi titik yang menghasilkan nilai minimum adalah titik A 2,8. Maka titik A disebut sebagai titik minimum. Sekian video presentasi dari kami. Apabila terdapat kata-kata kami yang salah dalam video presentasi kami ini, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Terima kasih.